Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindira Kula. Saya dari kelas 11 Kesehatan 6 dan dari nomor absen 3. Di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia yaitu ceramah dengan tema sopan santun terhadap orang tua. Izinkan saya memulai ceramah berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dengan kesehatan yang masih diberikannya. Yang terhormat sahabat-sahabat saya, hadirin sekalian. Di mimbar ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang berjudul sopan santun terhadap orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum, kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja, hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya, ketika melontarkan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal, sebelumnya, pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau epitimis. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dapat tercipta dan tata krama dalam suatu masyarakat. Contohnya, seperti ada anak yang melawan dengan orang tuanya, padahal di dalam keluarganya itu sudah mendidik anak ini dengan baik. Tetapi karena pergaulannya di luar rumah, ia menjadi anak yang keras kepala dan egois. Oleh karena itu, pendidikan berbahasa juga sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Kalau kita diajarkan tentang santun berbahasa, kita akan dapat meredamkan emosi diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita sedang marah, kita akan lebih sabar menghadapi masalah kita sendiri karena kita sudah tahu cara mengontrol dengan sabar atau dengan pendidikan kita berbahasa. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat, kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya, tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang
orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Jika tidak, anak akan terus berperilaku yang tidak sopan, bukan hanya kepada orang tuanya saja, tetapi anak akan berperilaku kasar dan tidak sopan terhadap dunia luar dan orang-orang lain di sekitarnya yang akan bertemu ia nanti. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, kering dari nilai-nilai etika dan agama. Di zaman sekarang ini, kan ada ya anak yang kalau misalnya dibilangin malah lebih galak dia. Kalau misalnya dikasih tahu malah lebih tahuan dia nih, kayak sok tahu dia gitu. Tentu, berbahasa itu dapat ditanamkan. Ketenangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat. Kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'itsu liutami masalihal akhlaki. Sesungguhnya aku Rasulullah Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan akan hilang seiring berjalannya waktu, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan. Dan tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.